buku yang keren banget nih judulnya. Ada Mindset: The New Psychology of Success, karya dari Carol S. Dweck. Nah, buku ini tuh ngebahas soal gimana cara kita memandang diri, tantangan, dan proses menuju sukses. Pokoknya bakal banyak insight yang bisa langsung kita bawa ke kehidupan sehari-hari, baik itu di kerjaan, di rumah, maupun di hal-hal lainnya. Dan yang bikin acara kita makin makin spesial, kita bakal kedatangan narasumber yang pastinya udah nggak asing lagi nih ya. Ada Kang Dandi sebagai sales manager. Oke, untuk Kang Dandi, gimana nih Kang Dandi? Siap, Udah Mbak, hadir. Ini suaraku kedengeran nggak? kedengeran Kang, kedengeran. Oke, aman ya. Aman-aman. Oke, biar nggak lama lagi, langsung aja kita paparkan materi dari Kang Dandi. Kepada Kang Dandi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Melisa. Ini aku coba buat screen sharing ya. Iya Kang. Ini udah kelihatan belum screen sharing saya? Sudah Kang, aman. Oke, baik, dimulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini mau book sharing tentang buku dengan judul Mindset: The New Psychology of Success oleh Carol S. Dweck. Nah, jadi di buku itu kita ngebahas mengapa mindset itu penting ya. Nah, Carol Dweck, psikolog dari Stanford University, melakukan riset puluhan tahun untuk menjawab pertanyaan nih. Apa yang membedakan orang sukses sama yang nggak sukses gitu. Jawabannya itu bukan dari kecerdasan atau bakat, tapi mindset atau pola pikir tentang kemampuan diri sendiri. Nah, Carol Dweck juga mengidentifikasikan dua jenis utama dari mindset itu sendiri. Yang pertama itu ada fixed mindset, dan yang kedua itu ada growth mindset. Nah, fixed mindset itu apa sih? Nah, fixed mindset atau pola pikir tetap yaitu percaya bahwa kualitas dasar seperti kecerdasan dan bakat adalah bawaan yang nggak bisa berubah, secara signifikan gitu. Jadi ya nggak berkembang. Nah, udah gitu, orang dengan yang fixed mindset itu cenderung untuk menghindari tantangan, takut gagal, dan mudah menyerah. Sedangkan untuk growth mindset itu berkebalikannya dari fixed mindset. Nah, growth mindset itu atau bisa dibilang sebagai pola pikir bertumbuh, yaitu percaya bahwa kualitas seperti kecerdasan bisa berkembang dengan latihan, strategi yang tepat, dan ketekunan. Jadi itu bisa dilatih dengan sendirinya ya. Gitu. Nah, mereka yang melihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses untuk belajar. Nah, Dweck juga membahas bagaimana mindset itu terbentuk sejak kecil dari lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Orang tua, guru, dan sistem sekolah sering tanpa sadar nih memupuk fixed mindset lewat pujian-pujian, seperti contohnya itu kayak kamu pinter gitu. Alih-alih dibilang, oh kamu bekerja keras hari ini. Nah, biasanya eksperimen pada Dweck itu, anak-anak yang dipuji dengan kecerdasan, yang contoh yang tadi ya, kamu pintar segala macam gitu, itu cenderung lebih cepat menyerah saat diberi tugas yang sulit. Nah, sebaliknya, anak-anak yang dipuji atas usahanya yang lebih gigih dan memilih tantangan itu biasanya lebih fokus pada proses gitu, bukan akhir. Nah, ini pengaruh mindset dalam prestasi akademik ya. Anak dengan growth mindset itu biasanya lebih gigih dan adaptif. Biasanya, anak dengan growth mindset mengembangkan strategi belajar yang lebih baik, mencari umpan balik secara berbagai cara untuk berkembang,
dan mampu bangkit dari nilai buruk dan terus belajar. Jadi cenderung ini ya, tahan banting gitu, dan nggak mudah menyerah. Sedangkan anak dengan fixed mindset lebih takut gagal dan mudah menyerah gitu. Jadi lebih cenderung untuk kayak menghindari mata pelajaran yang sulit, menganggap nilai rendah sebagai tanda kebodohan gitu. Oh, saya tuh dapat nilai kecil tuh, oh berarti saya bodoh gitu. Dan takut terlihat gagal di mata orang lain. Nah, penelitian Dweck juga meneliti tentang program pelatihan sederhana tentang growth mindset, meningkatkan prestasi akademik secara signifikan di kalangan siswa yang sebelumnya berprestasi rendah gitu. Oke. Nah, selanjutnya di mana nih mindset dalam dunia bisnis dan kepemimpinan. Nah, kalau untuk growth mindset dalam dunia bisnis, ada contohnya nih. Perusahaan seperti IBM, General Electric, dan Satya Nadella di Microsoft itu bisa berhasil karena di perusahaan mereka itu menanamkan budaya belajar dari kegagalan, keterbukaan terhadap kritik, dan kolaboratif gitu. Nah, sedangkan fixed mindset di dunia kerja, ini contoh gagalnya ya. Contohnya itu sebagai Enron, perusahaan Enron, sebagai contoh kegagalan perusahaan karena karyawan itu harus terlihat pintar di setiap saat dan takut untuk mengakui kesalahannya. Nah, ini pun di bisnis pun pasti ada kaitannya dengan pemimpinnya kan. Nah, pemimpin dengan growth mindset cenderung untuk menciptakan tim yang suportif, mau belajar dari bawahan, dan mengutamakan proses dibanding ego pribadi. Sedangkan pemimpin dengan fixed mindset itu anti kritik, alias sulit menerima kritik, takut kehilangan status, dan cenderung untuk memprioritaskan citra dibanding pembelajaran. Oke. Nah, selain di dunia bisnis, mindset pun ada juga di dunia olahraga. Nah, contohnya nih ya, atlet sukses berlatih keras dan belajar dari kegagalan gitu. Jadi bakat itu cuman titik awal. Biasanya atlet besar itu berkembang karena yang pertama, latihan keras yang konsisten. Kedua, kemampuan untuk belajar dari kekalahan. Yang ketiga, menggunakan kegagalan sebagai bahan evaluasi gitu. Contohnya, Michael Jordan dikenal karena etos kerja dan ketekunannya, bukan hanya karena bakat. Dan Muhammad Ali dianggap kurang bertalenta dibanding rivalnya, tapi sukses karena kerja keras dan strategi belajar. Dweck juga menekankan bahwa dalam olahraga seperti dalam hidup, kegigihan dan keinginan untuk terus berkembang lebih menentukan daripada cuman punya bakat mentah gitu yang nggak diproses. Nah, selain olahraga nih, ada juga pola mindset dalam hubungan pribadi. Nah, dalam hubungan pribadi juga, misalnya nih, bisa mempengaruhi hubungan yang romantis, keluarga, dan pertemanan. Di dalam hubungan juga ada pola fixed mindset nih. Biasanya fixed mindset dalam hubungan itu cenderung untuk hubungan itu harus sempurna ya. Percaya bahwa pasangan itu harus sempurna gitu dari awal, itu nggak ada kurangnya dan harus cocok sejak awal. Selain itu, cenderung melihat konflik sebagai tanda kegagalan suatu hubungan. Dan yang terakhir itu sulit menerima kritik atau perubahan. Sementara untuk yang growth mindset dalam hubungan, biasanya itu dia lebih terbuka gitu, menganggap konflik sebagai kesempatan untuk bersama. Jadi hubungan dan terbuka terhadap komunikasi dan perbaikan, serta mampu memaafkan dan melihat kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, orang dengan growth mindset cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat, tahan konflik, dan berkembang dalam jangka panjang. Oke. Nah, sementara untuk mendidik dengan mindset gitu, harus membangun growth mindset sejak dini, mulai dari orang tua, guru, dan pengasuh.
Gimana nih caranya untuk membangun growth mindset sejak dini? Nah, caranya itu yang pertama, fokus pada usaha dan proses. Intinya itu fokus pada proses, bukan hasil akhirnya gitu. Yang dinilai itu harus pada prosesnya. Kedua, ajarkan bahwa kegagalan adalah normal dan bisa diatasi gitu. Dan yang ketiga, tunjukkan contoh nyata ketekunan dan refleksi. Biasanya nih, kesalahan umumnya ya, memberikan pujian yang berlebihan, malah menumbuhkan rasa takut akan kegagalan dan menghindari anak dari pengalaman gagal, sehingga mereka justru malah tidak belajar tentang ketahanan mental gitu. Dweck juga menyarankan untuk mengubah pujian nih, seperti biasanya nih kita kalau memuji orang gitu ya, kamu anak yang sangat pintar, tapi ya coba bahasanya itu diganti menjadi kamu benar-benar bekerja keras gitu, dan kamu sampai saat ini juga udah bagus gitu. Jadi yang dipuji itu lebih ke prosesnya, bukan hasil akhirnya gitu. Nah, untuk mengubah mindset itu gimana sih gitu? Ini yang bagian yang lumayan penting dari buku ini gitu. Mindset itu sebenarnya bukan sifat bawaan, tapi sebenarnya itu kita itu bisa mengubahnya loh. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa? Yang pertama, sadari pikiran tetap. Ini itu apa? Jadi perhatikan ketika kamu berkata, aku memang tidak bisa gitu. Nah, itu perhatikan. Yang kedua, tantang keyakinan itu. Ubah menjadi kata-kata yang memang tidak bisa menjadi aku belum bisa. Yang poin ketiga, ubah dialog internal, yaitu ubah cara bicara dengan internal kita. Contohnya, bicara ke diri sendiri seperti bicara ke teman. Yang keempat, lakukan tindakan nyata. Ambil tantangan, minta umpan balik atau feedback, dan belajar dari kesalahan. Jangan takut salah. Yang kelima, rayakan prosesnya, bukan hasilnya. Ukur kemajuan itu dari usaha dan kemauan belajarnya, bukan dari nilai akhir. Nah, Dweck juga menekankan nih, bahwa ini bukan perubahan sekali jadi, tapi perjalanan yang berkelanjutan atau secara continue gitu. Nah, untuk aplikasi yang praktis gitu ya, semua bidang nih, Dweck juga menyarankan bahwa setiap orang bisa mengadopsi growth mindset, dan itu bisa ditetapkan di dalam pendidikan, dunia kerja, parenting, hubungan pribadi, kepemimpinan, dan seni dan olahraga gitu. Lebih cenderung fokus pada usaha, strategi, dan pembelajaran. Dan sebenarnya mindset itu bisa dirubah dan dikembangkan. Nah, pelajaran inti nih dari buku ini yang saya ambil ya, lebih ke kemampuan bisa berkembang. Gagal itu kalau misal akan hak dan strategi yang tepat adalah kunci keberhasilan. Orang dengan terlihat gagal karena bukan penilaian terakhir tentang percaya bahwa mengubah mindset bisa mengubah hidup gitu. Dan kata-kata yang saya tangkap, beberapa kata-kata yang saya tangkap dari buku ini yaitu yang cukup bagus nih ya. Gantilah kalimat aku nggak bisa dengan menjadi aku belum bisa. Setiap kali gagal, tanyakan apa yang bisa kupelajari dari kegagalan ini, dan jangan sampai kegagalan ini terjadi kembali di saat selanjutnya. Fokuslah memuji diri sendiri dan orang lain atas proses, strategi, dan ketekunan, bukan hasil atau bakat yang dimiliki oleh setiap orang, karena bakat tiap orang itu kan beda-beda gitu. Dan yang terakhir, lihatlah tantangan sebagai latihan, bukan sebagai ancaman. Ya, baik, terima kasih. Itu book sharing yang sudah saya paparkan tentang buku berjudul Mindset, karya Carol S. Dweck. Oke, selanjutnya saya lemparkan ke Mbak Teh Meli ya.
Oke, terima kasih banyak buat Kang Dandi untuk pemaparan yang luar biasa ini. Sebelumnya tadi lupa ya untuk perkenalan. Oh Izin iya. memperkenalkan diri, aku Salsa di sini dari tim Ordev. Oke, tadi udah ada pemaparan yang luar biasa ya dari Kang Dandi. Sedikit saya rangkum dari buku ini Boleh. bahwa di buku ini tuh ada dua jenis pola pikir nih yang mempengaruhi cara kita menghadapi tantangan dan proses belajar dalam hidup, yaitu ada fixed mindset, di mana pola pikir ini tuh meyakini ya bahwa kemampuan seseorang itu sifatnya tetap dan sulit untuk berkembang gitu. Sedangkan ada juga growth mindset, sebaliknya ini pola pikir yang percaya bahwa kemampuan bisa terus diasah, berkembang, dan ditingkatkan lewat usaha, pengalaman, dan juga proses belajar. Nah, dari buku ini juga diajak nih buat lebih mengenal diri sendiri, pola pikir kita saat ini, dan bisa mulai membiasakan growth mindset dari berbagai aspek. Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita masuk nih ke sesi diskusi. Silahkan nih buat rekan-rekan, buat para manajer juga yang mau sharing pendapat, pengalaman pribadi yang relate sama topik hari ini. Kalau misalkan ada yang sharing-sharing nih bisa langsung aja nih on mic atau di kolom chat juga boleh. Ya, boleh, silakan. Ini sharingnya aku off dulu ya. Iya, Kang, boleh. Oke. Oke, gimana nih rekan-rekan, ada yang mau berbagi pengalamannya nih yang relate nih, yang entah itu pekerjaan atau misalkan kehidupan pribadinya, boleh banget. Kang Guntur mau nanya katanya. Boleh Kang Guntur, ayo mau berbagi, sharing-sharing Kang. Tes. Ada. Ada Kang, silakan Kang. Ada ya. Ya, aman. Dari ini aja ya, dari pengalamannya narasumber, ada nggak pengalaman ketika berhasil menggunakan metode growth mindset ini di kehidupannya? Bisa di-share pengalamannya ke Pak Dandi. Oke, boleh buat Kang Dandi, boleh langsung dijawab aja. Pengalaman dari mana dulu ya? Mungkin saya cerita mungkin waktu saya di Kalimantan paling ya. Jadi waktu saya di Kalimantan, saya tuh megang area Kalimantan Barat. Nah, saya itu kan untuk di sana itu tugasnya itu adalah mengontrol penjualan alkes di setiap rumah sakit ya. Nah, saya itu di sana emang perjuangannya luar biasa juga gitu. Dan proses itu lumayan panjang. Saya 6 bulan di sana berkeliling antar RSUD dan dinas kesehatan, menemui, walaupun itu sebenarnya benar-benar langkah yang sulit ya. Orang-orang juga itu di sana tuh emang sulit untuk ditemui. Contohnya misalkan kayak Kadis gitu ya, kayak PPK segala macam. Itu tuh saya memakan waktu sampai berhari-hari gitu. Dan hasilnya apa ya, akhirnya setelah proses yang lama itu sekitar 6 bulan saya di sana, saya akhirnya mendapatkan pesanan sebesar 10 miliar. Itu sih yang pengalaman saya, dan proses cukup lama, 6 bulan. Oke, ada lagi yang untuk tanyakan? Oke, terima kasih Kang Dandi udah sharing pengalamannya. Gimana Kang Guntur? Apakah udah kejawab nih dari pengalamannya Kang Dandi? Cukup. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari yang lain, apakah ada yang mau sharing berbagi pengalaman atau misalkan mau bertanya juga boleh.
Kang Irgi itu angkat tangan. Oke, Kang Irgi boleh banget nih. Langsung aja disampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irgi. Izin bertanya kepada Kang Dandi, bagaimana untuk mengatasi tekanan pekerjaan dengan banyaknya target, sehingga mindset kita harus bagaimana sih untuk mengolah tekanan-tekanan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Irgi untuk pertanyaannya. Boleh nih Kang Dandi langsung bisa dijawab aja. Oke. Jadi kan untuk menghadapi tekanan-tekanan ya, intinya kita harus seperti yang buku tadi disebutkan. Kita itu harus mengganti dari aku tidak bisa menjadi aku belum bisa. Ya terus kejar prosesnya gitu. Sampai target juga itu, sampai target yang kita tentukan itu tercapai. Nah, dan lebih sering juga untuk komunikasi sama diri sendiri gitu. Kita motivasi terus diri sendiri gitu. Pokoknya tekanan-tekanan yang didapat ini itu sebagai motivasi, jangan sebagai tekanan. Dan terlalu dipikirin yang berlebihan lah gitu. Karena itu efeknya kan nggak sehat juga gitu buat mental. Itu sih jawabannya. Oke, terima kasih Kang Dandi jawabannya. Gimana Kang Irgi? Apakah ada tanggapan? Kalau saya mau menanggapi, kalau untuk selama ini Kang Dandi apa sudah menerapkan itu semua atau belum? Terima kasih. Oh, tentu saja Oke. sudah. Baik, sih cukup Gimana dari saya. Kang? Oh, sudah Kang Gigi. Karena kalau saya nggak kayak gitu mungkin bisa menyebabkan burnout ya istilahnya. Halo, Oke, tes. udah berarti ya Kang ya? Udah tes. Iya, oke. Udah katanya Kang Irgi. Oke, makasih ya kepada Kang Dandi dan juga Kang Irgi. Oke. Untuk yang lainnya gimana? Apakah tadi udah nih sesi tanya-tanya, gimana kalau misalkan rekan-rekan ada yang mau berbagi, sharing pengalamannya yang terkait pekerjaan atau boleh untuk kehidupan pribadinya misalkan. Boleh banget langsung raise hand atau di kolom chat juga boleh. Izin menanggapi saya. Boleh Kang Demi, silakan. Iya, pagi rekan-rekan semua. Buku yang mindset ini sebetulnya bagus ya, karena dia kan ada fixed mindset sama growth mindset. Fixed mindset itu sendiri istilahnya pikiran yang sudah baku dan kaku ya, sudah paten, sudah tidak bisa dirubah. Sedangkan growth mindset ini cara pola pikir yang bertumbuh berkembang. Nah, salah satu bertumbuh berkembangnya itu tidak otomatis sendiri, tapi dari pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari itu termasuk deadline yang terlewat, ditegur sama atasan, rekan kerja yang tidak korporatif, dan kegagalan failed yang lain. Nah, cara melihat hal-hal itu semua untuk orang yang fixed mindset itu akan bertahan, merasa toh yang saya lakukan sudah benar, kejadian yang di luar saya itu terjadi di luar tanggung jawab saya. Sedangkan orang yang growth mindset atau mindset yang bertumbuh berkembang melihat kejadian yang rekan kerjanya tidak korporatif atau ada kesalahan, ditegur bos, ada deadline yang harus dikejar, itu sebagai proses pembelajaran. Justru disitulah bisa berkembangnya ketika menghadapi satu challenge, satu tantangan, satu tugas. Jadi betul kata Kang tadi, daripada berpikir saya sudah pintar, tapi mending berpikir saya belum, gitu. Bukan belum pintar ya, tapi saya belum menguasai ini. Ternyata punya deadline 3 sekaligus, itu cuma kekejar 2. Nah, apa yang harus saya perbaiki? Seperti yang Kang Egi bilang tadi, kalau misalnya banyak pekerjaan, apa yang harus
susun, misalnya skala prioritas yang harus disusun, atau misalnya pembagian jam kerja. Kerjaan pertama itu harus selesai 1 jam, kerjaan berikutnya harus selesai 1 jam. Terus ada buffer, ada misalnya kelewat setengah jam, apa yang harus dilakukan. Jadi kita mentargetkan diri sendiri sehingga deadline bisa terkejar. Jadi komentar saya adalah harusnya, sebaiknya kalau kita punya pikiran growth mindset yang berkembang, segala sesuatu yang tidak enak, sekali lagi, segala sesuatu yang tidak enak yang terjadi di pekerjaan itu bukan membuat kita bete atau apa, tapi malah menjadi catatan buat kita, gimana ya besok-besok gua harus menghadapi keadaan seperti ini, menghadapi kondisi seperti ini, menghadapi deadline yang sekaligus numpuk, menghadapi ini pekerjaan yang failed, rekan-rekan kerja yang korporatif dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ada proses pembelajaran sehingga ada kemauan untuk belajar dan bertumbuh. Itu jauh lebih penting daripada merasa diri handal, merasa diri hebat, bisa mengerjakan semua dan malah jadi kecewa ketika merasa gagal. Begitu kurang lebih. Saya juga mau menggarisbawahi kalau growth mindset ini kita di dunia kerja, dunia hubungan antar personal, hubungan rumah tangga, hubungan dengan keluarga besar. Jadi cara kita memandang kegagalan ini malah bisa menentukan masa depan kita. Gimana caranya kita mengolah gagal itu, belajar, bikin catatan, bikin notes, bikin langkah-langkah antisipasi, naon kaharupna, apa ke depan yang bisa kita rubah kalau kejadian ini terjadi lagi. Kitanya belajar, kitanya mengantisipasi. Itulah yang hakikatnya menjadi growth, menjadi bertumbuh, berkembang. Begitu kurang lebih. Sebelumnya mohon maaf bila ada yang kurang pas, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Kang atas masukannya Kang ya. Nuhun. Terima kasih banyak kepada Kang Demi ya untuk berbagi pengalamannya nih dan juga insight-nya. Jadi untuk growth mindset ini sangat pentingnya untuk diterapkan nih di kehidupan untuk menjadi bekal dari segala aspek di kehidupan, termasuk juga kerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Bahwa kegagalan itu sebenarnya bukan akhir, tantangan itu juga bukan sebuah kendala, tapi justru bagian dari proses belajar. Oke, buat rekan-rekan mungkin ada yang mau berbagi lagi nih pengalamannya juga dari kehidupan pribadinya atau pekerjaannya, boleh banget. Kalau masih ada yang mau berbagi boleh langsung on mic atau raise hand. Oke, ini ada yang nanya di kolom chat dari Kang Irfan. Bagaimana mempertahankan growth mindset dalam lingkungan yang tidak mendukung atau toksik? Oke, gimana dari Kang Dandi? Boleh? Atau dari yang lain juga boleh sebenarnya buat rekan-rekan yang akan juga boleh banget nih untuk menjawab pertanyaannya dan dikaitkan dengan kehidupan pribadinya, boleh. Gimana, ada yang mau berbagi? Rekan-rekan boleh langsung on mic atau raise hand. Oke, mungkin kalau dari Kang Dandi gimana Kang Dandi tanggapannya nih dari pertanyaan Kang Irfan? Bagaimana mempertahankan growth mindset dalam lingkungan yang tidak mendukung atau toksik? Sebenarnya itu lingkungan toksik itu tuh ya, apakah saya balikin lagi, apakah si lingkungan itu bisa hindari atau tidak gitu ya. Nah kalau misalkan tidak dan kita memang terjebak di lingkungan itu, ya kita lebih memperbanyak growth mindset seperti salah satu poin tadi itu, banyak-banyak berkomunikasi sama diri sendiri gitu. Entah itu terkait motivasi agar kita bisa bertahan di situ, atau kalau misalkan udah terlalu toksik dan tidak ini gitu ya, sebaiknya
dihindari aja gitu untuk lingkungan yang tidak mendukung itu gitu. Karena kan walaupun terus-terusan kita eh, tanamkan growth mindset gitu, walaupun si proses yang kita kerjakan itu tidak ada kontribusi bagi mereka gitu ya, untuk apa gitu dipertahankan. Itu sih kalau jawaban dari saya. Terima kasih Kang Dani untuk jawabannya. Gimana untuk Kang Irfan? Apakah ada tanggapan? Oh, terima kasih sudah menjawab, Kang. Ini maksud saya kan kayak contoh situasi lingkungan yang tidak mendukung itu kayak sekolah dengan guru yang otoriter kan, yang hanya menghargai nilai yang sempurna, atau keluarga yang menghina kegagalan dan selalu membandingkan dengan orang lain, atau mungkin tempat kerja yang toksik, penuh intimidasi dan tidak memberi ruang untuk belajar dari kesalahan. Dan mungkin juga lingkungan sosial miskin yang kekurangan akses pendidikan dan informasi. Seperti itu sih Kang yang saya tanya, kalau udah nggak bisa lolos dari situ gitu. Ya, Soalnya pengalaman waktu sekolah juga kan rata-rata guru itu, apalagi sekolah di kampung ya, yang di mana guru itu selalu kayak lebih menyayangi murid-murid yang entah lebih orang tuanya lebih kaya gitu, yang miskin-miskin ini kayak didiskriminasi gitu atau gimana gitu. Oke, terima kasih Kang Irfan. Gimana Kang Dedi? Apa yang disampaikan lagi? Boleh sedikit berbagi kali ya? Boleh, Kang. boleh, Kang, boleh. Silakan. Boleh Kang Guntur. Aman. Iya, jadi kalau udah sampai kalau menurut saya ya ini ya, kalau itu belum tentu benar juga sih. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya udah lingkungan yang yang kayak gitu sih, mendingan cari lingkungan yang sesuai sama dari kita. Jadi kayak saya pernah ibaratnya kerja di tempat yang ibaratnya si atasan tuh kalau kita buat kesalahan kecil sekalipun itu maki-makiannya udah kebun binatang keluar kan ya. Kita kalau misalnya mau bertahan di situ mungkin bisa mental sama kesehatan kewarasan pikiran kita juga kan bisa bisa kena ya. Jadi kalau menurut saya sih kadang mundur itu bukan berarti kita nyerah kan, tapi kita mundur buat ngatur langkah mau kemana lagi kita ke langkah selanjutnya gitu loh. Karena kalau misalnya kita paksain untuk di lingkungan yang seperti itu, kayaknya bertabrakan juga sih sama mindset growth mindset ini. Kayaknya seperti itu. Jadi lebih opsional ya Kang ya. Ya. Oke, jadi bisa dengan mencari lingkungan yang sesuai gitu ya Kang ya, dengan kita yang bisa bikin kita tumbuh, dan juga hindari aja lingkungan yang toksik, karena mundur itu bukan berarti kita menyerah, tapi untuk melihat langkah selanjutnya gitu ya Kang ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, akan lebih seperti itu. Oke, gimana nih Kang Irfan? Apakah ada tanggapan lagi atau gimana? Bagaimana kalau kita tersandra gitu, umpamanya kayak kita ekonomi gitu kan, kita nggak bisa bergerak dari, atau kita nggak bisa memutuskan sendiri nih untuk beranjak dari yang lingkungan toksik yang menekan kita, seperti kayak tadi sekolah gitu kan. Apalagi dulu sekolah di kampung itu kan namanya sekolah cuman itu gitu, sekolah yang lain jauh dan nggak memungkinkan, transportasi juga nggak memungkinkan gitu kan. Ada hal-hal gitu yang memaksa keadaan kita nggak bisa lepas gitu, kita tersandra gitu. Apa ada solusi untuk itu gitu? Seperti lingkungan kerja juga umpamanya kan, ada keluarga lagi sakit gitu kan, kita kalau resign kan butuh waktu untuk dapat kerjanya, gaji bulan depannya atau gimana, atau keuangan kita gitu.
ada hal-hal di mana kita tersandra secara ekonomi, secara sosial, atau secara lingkungan. Seperti itu sih, Kang. Saya ingin bertanya apa ada solusi untuk tetap pikiran tetap berkembang di saat seperti itu gitu. Terima kasih. Oke Kang, hatur nuhun atas pertanyaannya. Ini sih baik lagi ke poin utama tadi, yaitu mindset gitu. Kita tuh bertahan itu gimana sih gitu kan. Pokoknya untuk sangat bertahan di tempat lingkungan yang seperti itu, ya banyak-banyaklah seperti komunikasi dengan diri sendiri. Dengan saya tinggal di sini itu apa sih hal positif yang didapat dari sini? Kan tetap walaupun guru kita itu nggak memuji kita secara proses gitu ya, tapi seenggaknya kita dapat ilmunya di situ gitu, bisa belajar di situ. Ya kita banyak-banyak lah intinya berkomunikasi dengan diri sendiri gitu, dan lebih ke mengembangkan si growth mindset tadi gitu. Jadi kayak apa ya? Saya tuh di sini gitu demi mendapatkan ilmu. Ya saya nggak peduli gitu. Yang penting saya dapat ilmunya. Kalau misalkan dia ada lingkungan toksik segala macam, mencobalah untuk masuk kiri keluar kanan gitu. Tetaplah puji proses yang sudah diri sendiri kita lakukan. Dan itu biasanya ke mental juga akan jauh lebih positif. Jadi dalam konteks lingkungan ini tuh udah bener-bener buntu ya, nggak bisa dihindari atau gimana gitu, dan kita mau gak mau berada di lingkungan itu Kang. Itu sih Kang paling kalau insight dari saya. Baik Kang, terima kasih Kang sudah terjawab Kang. Oke, terima kasih banyak nih kepada Kang Irfan, juga Kang Dandi, dan juga Kang Guntur ya tadi untuk sharingnya. Dari rekan-rekan mungkin ada lagi nih yang mau sharing terkait growth mindset ini nih. Oke, mungkin kalau udah nggak ada lagi, buat untuk jadi pemateri di sesi book sharing kali ini. Dan juga terima kasih banyak buat antusiasme dari rekan-rekan semua yang udah ikut diskusi, tanya jawab, maupun menyimak dari awal sampai akhir. Dari buku tersebut kita banyak bisa dapat insight ya, gimana cara kita memandang sendiri-sendiri untuk menentukan kita langkah ke depan. Dan juga ada yang bisa kita highlight nih, bahwa kegagalan itu bukan akhir, tapi justru bagian dari proses belajar. Dan kuncinya itu bukan di hasil akhirnya, tapi di seberapa konsisten kita ini mau belajar dan juga mencoba lagi. Gitu. Oke, nah untuk sesi book sharing selanjutnya, gimana nih Kang, untuk Kang Dani, apakah mau menunjuk untuk jadi pemateri di sesi selanjutnya? Ini nunjuknya ke regional atau office lagi atau gimana? Iya Kang, boleh untuk ke region. Bingung aku. Ada masukan nggak teh kira-kira siapa? Atau gini, untuk bisa di kontak aja ke Kamelisa ya nanti untuk penunjukan pemateri selanjutnya, Kang Dandi ya. Oke, siap teh. Oke. Mungkin kita tutup aja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi bekal kita untuk di dunia kerja atau di kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi terima kasih ya buat Kang Dandi dan juga buat rekan-rekan semua yang udah hadir di sesi book sharing kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di sesi book sharing berikutnya. Tetap semangat, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.